Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raka Febrian dari Program Studi Manajemen Fakultas Sosial dan Ekonomi dengan NIM 1032303136. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan keterampilan yang sesuai pada waktu yang tepat. Dalam hal ini, berarti perencanaan sumber daya manusia mencakup analisis kebutuhan tenaga kerja dan pengembangan strategi untuk memenuhinya. Selanjutnya, ada tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang tepat. Perencanaan sumber daya manusia bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang cukup dengan keterampilan yang sesuai untuk menjalankan operasional secara efektif. Dengan memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, organisasi dapat menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang dapat mempengaruhi produktivitas. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Perencanaan sumber daya manusia membantu mengoptimalkan distribusi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Contohnya, dengan menempatkan karyawan yang tepat pada posisi yang tepat, proses kerja menjadi lebih lancar dan efisien. Yang ketiga, mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Tujuan ini berfokus pada kesiapan menghadapi perubahan seperti kemajuan teknologi, perubahan regulasi, atau fluktuasi pasar. Selanjutnya, meningkatkan retensi dan kepuasan karyawan. Dengan perencanaan sumber daya manusia yang baik, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memberikan kesempatan pengembangan karir. Ini membantu mengurangi tingkat turnover dan meningkatkan kepuasan karyawan, yang berdampak positif pada stabilitas dan budaya kerja. Dan yang terakhir, ada mengidentifikasi dan mengembangkan keterampilan karyawan. Tujuan ini memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Contohnya, seperti melalui pelatihan dan pengembangan yang terencana, organisasi dapat menjaga daya saingnya di pasar. Poin selanjutnya yaitu ada proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis kebutuhan tenaga kerja, yaitu mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan rencana bisnis. Selanjutnya, peramalan kebutuhan sumber daya manusia, yaitu menentukan jumlah dan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya, implementasi rencana adalah bagaimana kita menerapkan strategi seperti rekrutmen, pelatihan, atau restrukturisasi. Yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian. Contohnya seperti mengkaji kembali rencana secara berkala dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama dari segi kondisi ekonomi. Perubahan ekonomi dapat mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Misalnya, saat terjadi resesi ekonomi, perusahaan manufaktur mengurangi jumlah karyawan karena penurunan permintaan produk, sehingga perencanaan sumber daya manusia difokuskan pada efisiensi tenaga kerja dan pengurangan biaya operasional. Yang kedua ada perubahan teknologi. Inovasi teknologi dapat mengubah kebutuhan keterampilan. Contohnya seperti perusahaan perbankan mengadopsi teknologi blockchain untuk transaksi keuangan, sehingga mereka perlu merekrut atau melatih karyawan dengan keahlian dalam teknologi ini untuk mendukung implementasi sistem baru. Yang ketiga ada regulasi pemerintah. Contohnya seperti penerapan kebijakan upah minimum regional atau UMR yang lebih tinggi memaksa perusahaan retail meninjau ulang strategi perekrutan mereka dengan fokus pada otomatisasi untuk mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. Selanjutnya dari segi tren pasar tenaga kerja.
Ketersediaan tenaga kerja di pasar dapat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia, contohnya seperti lonjakan permintaan tenaga kerja di sektor teknologi menyebabkan kekurangan programmer di pasar, sehingga perusahaan teknologi meningkatkan paket kompensasi dan fleksibilitas kerja untuk menarik talenta terbaik. Poin selanjutnya ada beberapa manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Jadi, perencanaan sumber daya manusia memastikan tenaga kerja dialokasikan secara optimal, sehingga proses operasional berjalan lebih lancar dan efisien. Selanjutnya yang kedua, mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Contohnya seperti dengan memperkirakan kebutuhan tenaga kerja, organisasi dapat mencegah kekurangan tenaga kerja yang dapat menghambat operasional atau kelebihan tenaga kerja yang meningkatkan biaya. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan produktivitas karyawan. Dengan menempatkan karyawan yang tepat di posisi yang tepat serta memberikan pelatihan yang sesuai, produktivitasnya karyawan mungkin akan semakin meningkat. Selanjutnya, menekan biaya ketenaga kerjaan. Perencanaan sumber daya manusia yang efektif membantu mengelola biaya melalui pengurangan kebutuhan rekrutmen darurat, pelatihan yang efisien, dan pengelolaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kelima, mengurangi konflik internal. Dengan perencanaan yang baik, tugas dan tanggung jawab setiap karyawan menjadi lebih jelas, sehingga mengurangi potensi konflik akibat ketidaksesuaian peran. Selanjutnya ada beberapa tantangan beserta beberapa dampak yang akan dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama ada perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Perubahan teknologi, tren pasar, dan regulasi yang cepat membuat perencanaan jangka panjang sulit diprediksi. Dampaknya, perusahaan mungkin mengalami kesenjangan keterampilan jika tidak dapat menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan cepat. Yang kedua, persaingan dengan mendapatkan talenta terbaik. Persaingan ketat antar perusahaan untuk mendapatkan karyawan berkualitas tinggi. Dampaknya yaitu sulit bagi perusahaan untuk menarik dan mempertahankan talenta, terutama jika mereka tidak menawarkan paket kompensasi yang kompetitif. Yang ketiga, ada keterbatasan data dan informasi. Perencanaan yang akurat membutuhkan data yang lengkap dan mutakhir. Namun, tidak semua organisasi memiliki sistem pengumpulan data yang baik. Dampaknya seperti keputusan berbasis data menjadi kurang efektif, beresiko menyebabkan kesalahan dalam perencanaan tenaga kerja. Jadi, kesimpulannya adalah perencanaan sumber daya manusia adalah fondasi yang penting bagi keberhasilan jangka panjang organisasi. Dengan memperkirakan kebutuhan tenaga kerja dan menyusun strategi yang tepat, organisasi dapat memastikan ketersediaan karyawan yang kompeten, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjaga daya saing di tengah perubahan lingkungan bisnis. Jadi, meskipun menghadapi tantangan seperti perubahan teknologi, persaingan talenta, dan ketidakpastian ekonomi, perencanaan sumber daya manusia yang baik mampu meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan memperkuat retensi karyawan. Oleh karena itu, integrasi perencanaan sumber daya manusia dengan strategi bisnis menjadi kunci untuk menciptakan organisasi yang adaptif dan berkelanjutan. Sepertinya cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Semoga materi ini bermanfaat dan memberikan inspirasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.